Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, mari kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini kepada kita terambil dari Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya memberikan tema renungan kita, janji Tuhan pada orang benar. Mazmur pasal 37 ini secara rinci menjelaskan perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Orang fasik adalah orang-orang yang hidupnya jahat di hadapan Tuhan. Sementara orang benar adalah orang-orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau mengatakan kepada kita lewat firman Tuhan supaya kita tidak mengikuti jalan hidup orang fasik. Atau kita juga tidak boleh iri atau cemburu dengan kehidupan orang fasik. Walaupun sepintas bahwa kehidupan orang fasik itu sukses, mereka berkelimpahan, mereka kaya. Tuhan katakan jangan engkau iri kepada mereka, jangan cemburu dengan kehidupan mereka, atau jangan engkau ingin menjalani kehidupan seperti kehidupan mereka yang oleh karena kejahatan mereka, kefasikan mereka, mereka seolah-olah meraih kesuksesan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita diharapkan oleh Tuhan supaya tetap dalam garis kehendak Tuhan. Dan ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, ada janji Tuhan kepada kita. Pada pagi hari ini, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan janji Tuhan kepada orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika hidup kita ini ada dalam pengendalian Tuhan. Ketika kita ada dalam kontrol Tuhan. Ketika Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Ketika Tuhan yang membimbing, mengarahkan arah kehidupan kita. Berbeda dengan orang fasik, mereka berjalan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka berjalan sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Dan mereka akan berakhir pada kebinasaan. Tetapi orang yang benar dituntun oleh Tuhan. Itu janji Tuhan yang pertama. Janji Tuhan yang kedua bahwa Tuhan yang akan menopang kehidupan orang-orang yang benar. Orang benar mungkin saja jatuh, tetapi tidak akan sampai tergeletak. Karena apa? Karena Tuhan menopang tangannya. Tuhan yang akan mengangkat orang benar itu bangkit kembali. Berbeda dengan orang fasik. Ketika mereka terjatuh, maka mereka langsung hancur, remuk, dan lenyap. Indahnya hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang menopang kehidupan kita. Janji Tuhan yang ketiga adalah bahwa Tuhan yang akan memelihara hidup orang yang benar. Daud mengatakan, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Indahnya hidup kita adalah ketika kita dipelihara oleh Tuhan. Indahnya hidup kita ini ketika kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kesaksian Daud menjadi kekuatan bagi kita dan keyakinan kepada kita. Bahwa dulu Daud muda, Tuhan pelihara. Sampai Daud tua, tetap Tuhan pelihara. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan itu juga akan menjadi bagian kita ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Janji Tuhan yang keempat adalah bahwa orang benar itu, anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Wah, luar biasa.
Bukankah kita ingin dan kita mau anak-anak kita diberkati oleh Tuhan? Bukankah kita berdoa kepada Tuhan supaya anak cucu kita diberkati oleh Tuhan? Dan janji itu akan kita dapatkan. Janji Tuhan itu akan menjadi milik kita ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan katakan lewat firman-Nya, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Justru anak cucunya akan diberkati. Anak cucunya akan menjadi berkat bagi orang lain. Anak cucunya tidak akan pernah meminta, melainkan memberi. Dan inilah yang sangat indah yang Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita tetap dalam hidup yang benar, ketika kita tetap bertahan, berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Barangkali di luar sana kiri kanan kita menawarkan jalan pintas untuk memperoleh kesuksesan, kekayaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan kepada kita pada hari ini, jangan engkau pernah tergoda dengan hal-hal itu. Hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan. Bekerjalah dengan benar di hadapan Tuhan. Berusahalah dengan benar di hadapan Tuhan. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan tergiur dengan apa yang orang lain tawarkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan akan selalu menopang kita. Tuhan akan menyatakan pemeliharaannya kepada kita. Tuhan akan memberkati anak-anak cucu kita ketika kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkatilah kami ya Bapa. Kuatkanlah kami sehingga kami tetap mampu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa dalam menjalani hari-hari kami. Berkati setiap pekerjaan tangan jemaat-Mu. Berkati kesehatan mereka. Berkati setiap anak-anak mereka. Berkati setiap kesehatan mereka. Supaya kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jikalau ada yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Bahkan anak-anak jemaat-Mu juga Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan biarlah Engkau juga yang berkati mereka senantiasa. Masa depan mereka Tuhan yang memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Sepanjang hari ini kami mau melakukan kegiatan kami dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.